Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silam Pari TV? Senang ketemu lagi sama aku di Silam Pari Sepekan. Minggu 16 April 2023. Banyak berita-berita pada nak kami unjuk ke sama pemirsa selama 1 minggu, Kak. Bersama aku mengeditkan Silam Pari Sepekan selengkapnya. Tersangka maling mobil pick-up berhasil ditangkap oleh tim Macan Linggau. Dari 3 wong terduga tersangka maling mobil, sikok wong berhasil diamankan. Sementara 2 wong lagi dalam pengejaran. 1 wong di antara DPU tersebut merupakan mantan kades di Kecamatan PUT Kabupaten Rejang Lebong. Polres Lubuk Linggau menggelar press release ungkap kasus pencurian mobil pick-up. Tersangka tersebut yakni SA yang diduga sebagai pelaku pencurian mobil. SA ditangkap berdasarkan laporan masyarakat terkait kehilangan mobil L300. Selain SA, 2 rekannya yakni S dan K juga terlibat dalam aksi pencurian dan kini kedua rekannya menjadi buronan. Sebelum melancarkan aksinya, SA, S, dan K menyusun rencana di salah satu rumah keluarga kepala desa S di Kelurahan Kayuara, Lubuk Linggau. Ketiga orang tersebut membagi perannya masing-masing. Ada yang mengawasi dan ada yang mengambil mobil tersebut. Tersangka SA ditangkap oleh tim Macan Linggau saat akan menjual hasil kejahatannya di daerah Jambi. Saat dilakukan penangkapan, tersangka SA melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api rakitan yang ditembakkan ke arah petugas, sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Haris Sandi menyampaikan, akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Tersangka atas nama inisial SA, inisial SA ini sedang melakukan pencurian mobil truk box. Bermula penangkapan ini berdasarkan laporan atas masyarakat yang kehilangan L300-nya, L300 yang dicuri oleh tersangka ini. Terus kemudian ada masyarakat juga melapor, begitu langsung melapor, langsung tim Macan Lubuk Linggau bergerak dengan cepat, bisa ungkap kasus 363 KUHP dengan tersangka SA ini yang tertangkap. Yang jadi DPO ini ada 2 orang, yang perannya ada yang ngawasin, ada yang ngambil mobil, dan ternyata tersangka ini udah residivis juga. Ini juga sudah 4 LP, 4 laporan polisi. Memang tersangka ini spesialis curan mobil. Sementara itu, tersangka SA mengaku 1 rekannya yang berinisial S yang kini buron adalah mantan kepala desa di Kecamatan PUT Kabupaten Rejang Lebong yang juga dalang dari pencurian mobil pick-up L300. Tim Liputan Silam Pari TV. Lagi-lagi sampah numpuk di pinggir jalan desa di Tegalrejo, Kecamatan Tugu Mulyo. Sampah-sampah ini numpuk sampai ke bahu jalan dan menyebabkan pengguna jalan terganggu dengan sampah yang berserakan tersebut. Pemandangan limbah rumah tangga yang berserakan di pinggir jalan di Kecamatan Tugu Mulyo bukanlah menjadi hal baru bagi masyarakat sekitar. Pasalnya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan membuat sampah menumpuk di pinggir jalan raya, hingga membuat pengguna jalan terganggu dengan adanya sampah yang berserakan tersebut. Salah satu warga desa di Tegalrejo yang tidak ingin disebutkan namanya, mengeluh dengan adanya tumpukan sampah di pinggir jalan tersebut. Hal itu membuat tidak nyaman masyarakat yang tinggal di sekitarnya, serta membuat orang yang lewat merasa risih. Selain mengganggu jalan warga, sampah tersebut dapat menimbulkan penyakit tanpa disadari. Warga sekitar berharap petugas kebersihan dapat membuat tempat pembuangan sampah yang layak,
Demi kenyamanan masyarakat, juga diperlukannya kesadaran diri masing-masing orang, agar tidak membuang sampah sembarangan lagi. Tim Liputan Silam Pari TV. Untuk cegah tindak kejahatan maling sama kebakaran, Polres Lubuk Linggau menghimbau masyarakat supaya memastikan keamanan rumah sebelum ditinggal mudik. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 1444 Hijriah, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi menghimbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran supaya memastikan keamanan rumah sebelum ditinggal mudik. Terlebih, sebelum berangkat menuju kampung halaman, agar memastikan kondisi rumah harus dipastikan aman supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali, Kapolres meminta kepada masyarakat yang bepergian mudik untuk melaporkan atau menitipkan rumah kepada tetangga yang tidak mudik atau RT setempat, serta melaporkannya kepada Babin bahwa akan mudik. Kalau mau mudik, melaporkan ke RT bahwa dia akan mudik, ataupun tetangga sebelahnya, ataupun Pak RW, dia akan mudik, ataupun sama Babin, yang melaporkan kepada Babin bahwa dia akan mudik, melakukan mudik, dan menitipkan rumah, terus melakukan pengecekan, jangan sampai meninggalkan PLN masih nyala, yang sehingga terjadi konsleting. Yang kedua, PDAM tetap menyala, ya, sehingga menimbulkan rekening PDAM meningkat. Terus kompor jangan meninggalkan menyala. Yang mengakibatkan kebakaran rumah, tolong dicek betul-betul. Tim Liputan Silam Pari TV. Menjelang Lebaran Idul Fitri, tunjangan Hari Raya jadi hal yang paling ditunggu-tunggu masyarakat. Dan kabar bahagia bagi karyawan yang baru begawe sebulan, sekarang sudah bisa dapat ke THR. Kasih PPHI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musirawas Subianto mengatakan, terkait dengan tunjangan Hari Raya, bahwasanya karyawan yang bekerja baru 1 bulan dari sekarang ini sudah bisa mendapatkan tunjangan Hari Raya. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa karyawan yang baru bekerja 1 bulan secara terus-menerus pun dapat THR dengan ketentuan 1 bulan kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Sedangkan yang sudah bekerja 3 bulan secara terus-menerus, 3 dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. Dan jika sudah bekerja selama 12 bulan penuh, bisa mendapatkan 1 bulan gaji. Aturan baru ini misalnya juga 3 bulan 3/12 kali upah. Sampai 3 bulan kerja ya? 1 bulan pun dapat sekarang. 1 bulan kerja berapa dapatnya? 1/12 dari upah. 1/12 dari upah. Kalau dia baru 1 bulan. Ya. Terus? Kalau dia 12 bulan lebih full 1 bulan upah. Amin berapa mereka? 7, Amin 7 wajib sudah dibayarkan THR. Kembali ia menegaskan, H-7 sebelum Hari Raya, tunjangan Hari Raya sudah harus dibayarkan. Tim Liputan Silam Pari TV. Pemirsa, berita tedika sekaligus nutup ke Silam Paris Pekan Minggu K. Tonton terus Silam Paris Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumangedi bersama kru yang begaimon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Paris TV punya Ketegale.